Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man arsyadahu rusdah. Amma ba'd. Sahabat milenial yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan oleh Allah. Allah senantiasa memberikan nikmat sehat, nikmat akal, serta nikmat sempat kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali mengikuti ngaji online yang diprakarsai oleh MWC NU Mudun 3 yang disiarkan langsung secara live dalam halaman Facebooknya Geraha NU Mudun 3. Sahabat milenial yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa ilmu yang kebetulan saya akan ambil daripada kitab Wasayil Agladil Abna karangan Syekh Muhammad Syakir, dengan objek pembahasan atau fokus pembahasan yakni Allah mengklasifikasi orang-orang yang diberi hidayah Islam hingga akhir hayatnya, yang telah diberikan anugerah oleh Allah yang berupa Al-Quran dengan 3 macam golongan. Sahabat milenial yang dirahmati Allah, saya akan masuk ke pokok pembahasan kita pada kali ini. Beristidlal dari surah Fatir ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya kemudian Quran kami wariskan kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang dzalimun li nafsi, ada yang mendolimi diri sendiri. Ini adalah tingkatan manusia, tingkatan kaum muslimin terendah. Kemudian ada namanya muqtasid, tengah-tengah, tingkatan tengah-tengah, dan yang tingkatan paling tinggi adalah sabiqun bil khairat, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dzalika huwal fadlul kabir. Nah, tadi yang pertama adalah dhalimul li nafsih. Sebagaimana sebelumnya hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid bahwa Nabi pernah bersabda, kulluhum fi hadhil ummat, bahwa ketiga golongan ini itu tidak lepas daripada umatku, daripada umat Nabi Muhammad SAW. Demikian penjelasan yang telah dijelaskan dalam kitab Tafsir Ar-Razi. Dhalimul li nafsi. Dalam beberapa kitab tafsir diterangkan bahwa golongan ini memiliki ciri-ciri lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Atau bisa disebut dengan at-tali lil Quran. Mereka membaca Al-Quran, mereka Islam, iya. Kemudian at-tali lil Quran, mereka membaca Al-Quran, iya. Mereka senantiasa membaca Al-Quran, tapi makna yang terkandung dalam Al-Quran tidak sampai dalam pemikiran mereka, tidak sampai mereka pahami, kemudian mereka aplikasikan ke dalam kehidupan mereka. Kemudian ba'dul ulama juga ada yang berpendapat
Salah satunya Ibnu Abbas mensifati dzalimun li nafsihi di sini adalah orang yang kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat, membaca Al-Qur'an, tahu bahwa Al-Qur'an Allah menyuruh kita untuk senantiasa melakukan sholat, menunaikan zakat, akan tetapi mereka tidak mau melakukannya. Mereka tidak mau melakukannya. Kufur nikmat yang tidak sampai mengingkarinya, yang tidak sampai menyebabkan mereka menjadi seorang yang kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kenapa? Karena golongan ini termasuk dari 3 golongan yang nantinya masuk surga. Ya. Dan juga bisa diciri-cirikan dzalimun li nafsihi di sini sebagai orang yang shahibul kabair, orang-orang yang senantiasa melakukan dosa besar. Mereka berzina, mereka meminum khamr, mereka membunuh. Itu semuanya adalah pekerjaan yang menyebabkan mereka mendapatkan dosa besar dengan ancaman dari Allah yang sangat pedih. Tapi mereka Islam. Nah, ini adalah termasuk golongan daripada dzalimun li nafsih, musirrun alal maksiyah. Mereka senantiasa menggeluti dunia malam mereka. Mereka senantiasa bahagia ketika mereka melakukan kemaksiatan. Seakan mereka tidak bisa hidup tanpa melakukan maksiat sedetik pun. Seperti itu. Nah, sahabat milenial yang dirahmati Allah. Yang nomor 2, Allah mengklasifikasi orang-orang manusia umat Islam pada khususnya dengan istilah muqtasidun, yaitu orang yang ada di tingkatan tengah-tengah. Ciri-ciri mereka menurut Imam Ibnu Abbas, mereka adalah al-muri, orang-orang yang waro, meninggalkan perkara syubhat, lebih-lebih haram. Kemudian ba'dul ulama juga berpendapat mereka adalah orang-orang yang mana kebaikan yang mereka lakukan dengan kesalahan yang mereka lakukan itu sama. Itu sebanding. Artinya melakukan kewajiban, iya. Meninggalkan perbuatan yang haram yang dilarang oleh Allah, iya. Akan tetapi diselingi dengan meninggalkan sejumlah amalan-amalan sunnah dan melakukan perkara makruh. Nah, ini adalah ciri-ciri dari muqtasidun yang telah dijelaskan oleh beberapa ulama yang ada. Mereka termasuk shahibus shaghair, orang-orang yang senantiasa melakukan dosa kecil seperti menggibah, ya, kemudian yang lain yang tergolong daripada dosa-dosa kecil. Akan tetapi apa? Huwan nadim wat taib. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu haram. Sadar. Generasi milenial pada saat ini lebih-lebih, saya tidak akan berbicara tentang mereka yang kehidupannya di luar pesantren, bahkan yang backgroundnya pesantren, mereka orang-orang yang religius tetap melakukan ini, tetap terjerumus dalam kemaksiatan. Mereka pacaran. Berapa banyak santri yang tidak pacaran? Mereka sadar pacaran haram, tapi tetap oleh mereka dilakukan. Ada banyak, dan ini kita sadari. Ini adalah hal yang perlu kita benahi. Nah, akan tetapi huwan nadim wa taib. Kemudian mereka merasa menyesal. Akhirnya setelah ketemuan kemudian berboncengan, ya, berboncengan yang cowok sedang nyetir tatkala itu dan merasakan hampir celaka di jalan. Akhirnya setelah tiba di rumah, dia sadar, ya Allah, terima kasih Engkau masih memberikan keselamatan kepada saya. Seandainya tadi saya celaka, jatuh di jalan, tabrakan, maka apa yang terjadi? Sesuatu yang jelek akan menimpa saya. Mereka nadim, mereka keton, mereka menyesal, ya Allah, menyesal. Kemudian taib,
mereka senantiasa meminta ampunan, beristighfar kepada Allah. Ya Allah, maafkan kami, maafkan kami, hambamu yang masih labil ini, hambamu yang masih tergoda oleh setan, tergoda oleh hawa nafsu. Mereka senantiasa mau menyesali perbuatan mereka, mau beristighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait apa yang telah mereka lakukan selama itu. Al-qari lahu al-alim bih. Ini mereka senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran dibaca. Mereka senantiasa di pesantren belajar kitab tafsir Jalalain, belajar kitab tafsir Ibnu Katsir dan kitab-kitab tafsir yang lain. Mereka pahami makna yang terkandung dalam ayat demi ayat Al-Quran. Al-alim bih, akan tetapi mereka tidak sampai al-amil bih, tidak sampai melakukan apa yang ada dalam kandungan ayat Al-Quran yang telah mereka baca setiap harinya. Seperti itu. Kenapa? Kenapa kok demikian? Ini karena hati kita kotor. Hati kita kotor gara-gara maksiat yang selama ini kita lakukan. Seolah-olah maksiat itu menjadi noda kotor yang kemudian melekat dalam hati kita. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kita gampang tergoda ajakan setan, para sahabat milenial sekalian. Itu. Yang ketiga, golongan manusia yang telah dibagikan oleh Allah, klasifikasikan oleh Allah, yang merupakan tingkatan yang tertinggi adalah sabiqun bil khairat, adalah seseorang yang senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Artinya apa? Golongan yang kebaikannya itu jauh lebih banyak dari kesalahannya. Sedikit melakukan kesalahan. Man rajjahat hasanatuhu ala sayyi'ati. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kewajiban, melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan, dan juga mereka menjauhi hal-hal yang dilarang. Nah, mereka ciri-ciri daripada sabiqun bil khairat di sini adalah mereka memiliki keistimewaan. Apa? Mereka memiliki kemauan untuk melakukan amalan-amalan ketaatan yang bukan wajib. Artinya di samping mereka melakukan kewajiban, diselingi juga dengan amalan-amalan sunnah sebagai pelengkap ibadah mereka untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan ciri golongan manusia yang berada pada tingkatan tertinggi. Nah, itu adalah 3 golongan yang telah diklasifikasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya sahabat milenial sekalian, mari kita sekarang muhasabatun nafsi, kita introspeksi diri, kita termasuk dari golongan yang mana? Kita termasuk dari golongan yang mana? Selagi masih nyawa masih dikandung badan, mari kita terus benahi diri kita ini, kita perbaiki lagi. Karena hidup itu hari ini, besok belum tentu ada, dan kemarin tidak bisa diulangi. Maka jadikan hidup kita hari ini adalah sebagai perubahan yang lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan dengan segenap kekurangan, keterbatasan ilmu yang saya miliki. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kebenaran di dalamnya, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kalian menemukan kesalahan, mohon dibenarkan, karena itu sejatinya karena kecerobohan dalam diri kami sendiri. Mari kita terus benahi diri, kita terus berusaha untuk menjadi ibadillahis sholihin, menjadi seseorang yang dengan perhiasan akhlakul karimah yang selalu ada dalam diri kita.
Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah Islam kepada kita hingga akhir hayat kita, sehingga kita nanti bisa merasakan nikmatnya surga.